Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berencana menemui Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Pertemuan untuk membahas penanganan kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Sebelumnya KPK sudah berkoordinasi dengan Puspom TNI terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas. KPK juga sudah berkoordinasi dengan penyidik Puspom TNI untuk melakukan gelar perkara atau expose bersama. KPK akan berkoordinasi dengan Panglima TNI terkait pengusutan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Purnawirawan Henry Alfiandi. Akan disampaikan informasi selengkapnya dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo langsung dari Rumah Dinas Panglima TNI di kawasan Menteng, Jakarta. Renata, untuk rencana pertemuan KPK dan Panglima TNI hari ini, apakah akan dilaksanakan? Lalu siapa saja pimpinan KPK yang hadir? Ya, Paskalis dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami sejak pukul 9 pagi di kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Taman Suropati nomor 10, Rumah Dinas Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, memang sejauh ini belum terlihat adanya tanda-tanda pertemuan antara pimpinan KPK maupun dari pihak TNI. Memang kalau yang dari informasi kami terima, rencananya pertemuan ini akan dilangsungkan di Rumah Dinas Panglima TNI dan dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Namun sampai saat ini kami belum melihat tanda-tanda adanya pertemuan. Selain itu juga Paskalis, saya sempat mengkonfirmasi rencana pertemuan ini kepada Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri yang mengatakan bahwa sepengetahuannya dia belum bisa memastikan apakah pertemuan ini dilaksanakan pada hari ini. Jadi dia belum terinfo juga terkait dengan rencana pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Sampai saat ini Paskalis dan juga saudara, kami masih menunggu apakah nantinya pertemuan ini akan diselenggarakan. Tapi yang pasti memang dari pihak KPK maupun TNI ini sudah berencana untuk bersinergi bersama untuk melakukan penyidikan terkait dengan kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas. Paskalis. Renata, apakah penyelidikan kasus korupsi Basarnas ini nantinya akan dilakukan bersama-sama antara KPK dan juga TNI? Ya, pada saat rilis yang dilakukan oleh Puspom TNI menjelaskan bahwa pihak TNI akan bersinergi untuk kemudian mengusut kasus ini, yang dimana pihak TNI juga sudah mengumpulkan beberapa barang bukti seperti ataupun sebanyak 27 item dengan 34 sub item. Nah, barang-barang bukti ini nantinya rencananya akan dicocokkan bersama dengan pihak KPK, karena kita ketahui juga KPK sebenarnya sudah melakukan OTT pada tanggal 25 Juli yang lalu. Nah, selain itu juga dari pihak TNI, tepatnya Komandan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko mengatakan juga pihaknya sudah mencocokkan alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak TNI dengan keterangan dari dua tersangka yang sudah ditetapkan pada tanggal 31 Juli yang lalu, yakni dua perwira tinggi di Basarnas. Sehingga masih kita tunggu nantinya pencocokan antara alat bukti ini dari pihak KPK dan juga pihak TNI. Selain itu juga dari pihak KPK, Ketua KPK Firly Bahuri sudah yang ikut juga turut dalam rilis tersebut juga mengatakan bahwa pihaknya memang siap untuk bersinergi dengan TNI untuk mengusut kasus ini. Dan pada hari ini juga rencananya akan dilaksanakan pertemuan, tapi lagi-lagi masih kita tunggu seperti apa. Nah, sebenarnya dalam proses pengusutan kasus ini terjadi sempat polemik ya, Paskalis dan juga saudara, yang kita ketahui pada tanggal 25 Juli lalu KPK melakukan OTT di kawasan Bekasi dan juga di Jakarta Timur, dan kemudian setelah melakukan OTT tersebut, hari selanjutnya ini kemudian ditetapkan 5 tersangka, diantaranya ada 2 perwira tinggi TNI yang ikut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Imbas dari penetapan tersangka ini, TNI tidak setuju akan penetapan tersangka ini karena memang untuk penanganan kasus korupsi lagi-lagi ini sudah diatur dalam undang-undang, di mana anggota TNI aktif ini diperiksa oleh Pusat
polisi, militer ataupun Puspom TNI. Pada saat ini memang Puspom TNI sudah menetapkan 2 tersangka, sehingga masih kita tunggu lagi nantinya bagaimana kelanjutannya, bagaimana kemudian KPK dan TNI ini bisa bersinergi untuk mengungkap kasus dugaan suap ini. Paskalis. Terima kasih Renata Panggalo melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta.